dia kalahnya 2 doang juga. Iya sama benar-benar. Ini menang Sama head-to-head ya. nantinya. Oke, dan map select akan menuju ke arah expanding rivers. Ini ngebuat dari dua sisi gold ini jadi bisa lebih aktif gak sih untuk join ke arah team fight di early game kita nanti, Ul? Oke, bisa jadi pastinya ya. Alright. Tapi aku penasaran sih sama bandnya. Bandnya bakal respect lagi kah? Ternyata respectnya juga dilakukan sama Kazakhstan. Nggak mau dia kena tendang lagi dari Yorie. Nah, ini gak sih yang kita tunggu-tunggu? Maksudnya dari tadi ternyata oke, lawannya respect band, kita balas dengan respect band juga. Cuma berarti Yuzongnya lepas. Mau Gord dulu atau Yuzong dulu nih dari Kazakhstan? Tergantung dengan mereka lebih ngerasa siapa yang gendong, tapi ternyata Harit dari semuanya. Harit ya. Oh, Marcel. Akhirnya terbuka sekarang. Iya. Freya udah nggak ada. Mereka mau ambil Chusin-nya kah sekalian? Biar semakin kuat lagi. Karena tadi Chusin ya. Open nih. Chusin boleh sih, tapi nggak tahu ya mereka tuh benar-benar masuk ke dalam list pilihan mereka atau enggak nih untuk si Chusin itu. Karena kalau buat Kazakhstan kan kita udah ngeliat ya Salamat punya pool hero yang luas banget lah. Kimi juga sempat dibawain. Jadi sekarang dari Son, maukah dia menunjukkan opsi-opsi hero lainnya yang bisa dimunculkan di dalam game yang ketiga, atau justru prioritasnya lebih ke arah jungler dulu? Karena kan Harley ini berarti masih kebuka ya untuk bisa Masih. mereka bawain. Lapu-lapu Langsung ya. Lapu-lapu mau Yuzong kah? Nah, itu loh. nah sama Langsung Gord ya. kah? Kayaknya bisa. Nah, Gord. Tapi Gord ini balik lagi ya, kayak dia hero yang kalau ulti steady gitu loh. Kalau kena tabrak lumayan sulit, apalagi Marcel kan juga lincah banget nih untuk masuk-masuk. Mungkin gue pikir tadi ada Kimi yang bisa diambil, ternyata enggak ya, tetap ya hero nyaman buat Salamat yang di Prayo. Kalau tadi ada Harley, sekarang Harley juga bisa dibawa lagi nih untuk Uzbekistan. Apalagi juga kan kalau misalkan kena kejar-kejar Yuzong dia masih punya space escape ya, tapi ternyata cetiannya dulu. Itu dia, sebuah jawaban yang sukses juga tadi dibawain di game kedua. Cetin emang works banget sih untuk hero-hero yang gak bergerak ya ketika ngebuka ulti kayak Gord gini udah pasti dibikin ketar-ketir duluan atau dipaksa lebih sabar jadinya tunggu Fury of the Phoenix keluar baru bisa buka ultimate buat Gordnya. Dan sekarang masuk ke list banning Beleric, ada Bruno juga yang masuk dalam pilihan, tinggal last banningnya nih mau tutup lagi buat roamernya yang bisa main pick off bareng sama Gord, atau justru mereka prefer untuk ambil yang lebih tank karena kan tadi Khalid udah langsung masuk dalam list awal ya. Dan ternyata menuju ke arah Hilda. Last ban dari Kazakhstan adalah ke arah Clean. Masih banyak sih opsi. Cloud masih ada ya? Cloud masih ada. Nah, ini masih bisa diambil juga sebenarnya. Aman. Tenang aja, ada Purify bisa dibawa sama Cloud-nya juga. Kalau Granger kayaknya terlalu gampang ditarget ya sama Yuzongnya, agak berbahaya nanti. Tapi ya bisa jadi main combo nantinya sama Marcelnya juga kan. Untuk ngasih efek-efek projectile. Atau mau buka ke arah jungle-nya dulu. Harley masih ada. Ya berarti kan ini kan jungle sama gold lane. Atau kalau emang mau main ke arah fighter jungle, selain Suyo, selain Leomord, ini ada Guinevere. Ya kan, bayangin deh. Iya ya. Special migration pakai Fury of the Phoenix. Mantap sih itu. Apalagi sekarang ada Kari juga ya. Makin-makin tuh instant point elimination yang bisa dikasih sama Uzbek nantinya. Jawaban seperti apa yang sudah dipersiapkan dari Kazakhstan untuk menghadapi tipikal hero-hero seperti ini? Yang kayaknya udah bakal, aku ngebayanginnya ya, Uzbekistan ini bakal chaotic banget. Bayangin kayak Marcel dengan Golden Hour ya kan, foto-foto mulu, terus tiba-tiba ada Fury of the Phoenix. Efek stunnya tuh banyak banget dari segala sisi. Dan ternyata jawabannya adalah Yusunshin bersama Gatot Kaca nih yang menjadi pilihan dari Kazakhstan. Oke. Dan last dari Uzbek.
kayak Guinevere kayaknya oke deh buat dibawain. Maksa pakai Purify kan. Hmm. Pas maksa pakai Purify nanti bisa dikejar-kejar sama lapu-lapu gitu. Atau ya emang kalau misalkan mau main ke basic, kita tahu juga untuk fighter ya masih ada Leomord kan. Atau mau main tank jungle juga masih ada Baxia. Nah, oh bedanya gini ya, kalau Baxia kan mungkin di region kita lumayan prayo ya. Dan sekarang Hmm. udah mungkin kalau di Central Asia masih belum nih, masih di fighter-fighter jungle juga. Ah kan, Leomord. Nah, itu dia ya. Opsi terakhir yang akan dipilih oleh kedua belah sisi tim. Dan match point ya, penentu siapa yang akan ada di posisi atas nih untuk standings mereka. Dan siapa yang ini secara gengsi juga berpengaruh ya. Karena membawakan nama region. Jadi pertanyaannya siapa yang akan lebih kuat untuk di dalam game yang ketiga. Mungkin kita bisa ngeliat dari early gamenya dulu ya. Karena pemegang early game inilah yang biasanya akan lebih mudah buat dapetin mid game, yang bisa lebih mudah buat nge-finish juga dari arah gamenya. Dan secara draft tadi kita udah sempat ngebahas atau mengulas sedikit lah ya power-power yang bisa diberikan sama Uzbekistan maupun dari Kazakhstan. Yang sudah dipastikan Kazakhstan di sini akan sedikit kesulitan ya dari banyaknya hero-hero gangguan secara efek stand. Jadi langsung aja kita masuk di dia dalam game yang ketiga. Match point untuk kedua belah tim Uzbekistan versus Kazakhstan. Let's go. Ini moment of truth, siapa yang akan bisa menjadi penguasa di grupnya untuk meraih posisi pertama. Karena ya ini Yisun Shin ya yang dibawakan juga, tapi bukan Yisun Shin hyper carry ini karena ada damage dealer yang lebih lagi nih dari Kazakhstan di midnya, di goldnya juga. Dan lumayan glass cannon berarti ya. Sebenarnya kedua-duanya, Kusepov oke lah, dia sebagai tank bawa revitalize juga. Sementara untuk Uzbekistan, wah mereka bakal main tabrak-tabrak sih. Mereka harus main agresif, jangan sampai nantinya menginjak ke arah late game. Ini Gordnya, Haritnya punya damage yang besar. Karena oke lah Zotov, kita tahu Kari late game kuatnya sekuat apa. Tapi kan dia single target. Iya sih. Tapi kalau ngomongin Uzbekistan, 2 game sih mereka selalu dapat first blood ya, Ul. Jadi kayak harusnya kalau ngeliat dari data apa yang terjadi, mereka akan bermain dengan lebih cepat. Ditambah kan dengan hadirnya Marcel di sini tuh satu hero yang kuat banget buat ganggu-ganggu dan udah terpantau tuh ya sedikit recall taunting dari Salamat yang memancing untuk Yoriev bisa bermain dengan lebih nakal lagi, mencoba untuk menarik, tapi sekarang Kusepov ya justru dalam bahaya cukup besar. Ada revitalize sih, masih aman, jauh dari kata tumbang buat para player Kazakhstan sejauh ini. Oke. Sementara untuk Turtle nih bakal jadi zona peperangan berikutnya, head to head yang harusnya ya secara di atas kertas ini akan bisa dimenangin sama Leomord untuk perolehan ke objektifnya. Momentum retri itu bakal bagus banget, bakal gede banget juga dari segi damage-nya. Dan kita akan lihat apakah akan ada kontes juga yang bisa dilakukan sama Kazakhstan. Karena kalau pergerakannya Serik nih habis dari bawah dia mau setup duluan Black Dragon Form. Wah itu dia, Black Dragon Form yang akan langsung mengincar siapakah yang akan menjadi target yang keras jauh ini. Ternyata belum ada target yang optimal. Petriva juga masih ditahan. Prioritas menuju ke arah Turtle yang diamankan oleh Serik, tapi tukernya dengan seorang Salamat. Apakah ini bakal menjadi worth it? Karena Petriva yang ditunggu-tunggu tadi akhirnya bisa dikeluarkan di waktu yang lumayan tepat. Sayangnya itu loh Mama Rasulov, dia nggak kesenggol, nggak ketiup dengan adanya damage dari Yuzong gitu. Itu udah gak ada banget kan pixel HP-nya nih dari wow. Nggak apa-apa Ul, dapat terus Tamov ternyata. Iya dapat. Oke, tapi jadi pertukaran untuk satu point kill satu sama lain ya. Tapi turtle-nya yang berbeda nih untuk Kazakhstan. Dan in-game equipment sebenarnya untuk di awal-awal masih belum kelihatan ya. Masih modal Fury Hammer juga buat Mamilen dan juga Seriknya untuk delivering damage. Dan itu masih harusnya belum jadi modal utama. Dan ini dia untuk instant replay-nya free hit Salamat. Tapi itu Fury of the Phoenix, definisi membunuh tanpa menyentuh plus dieksekusi dengan adanya Bravest Fighter yang dikeluarkan harus Wah, tapi itu efek stunnya emang udah nggak bisa gerak lagi sih untuk Son yang langsung hilang di tangan dari Salamat. 1 poin eliminasi yang menjadi pembuka juga ya, dengan 2 secara total di tangan Kazakhstan.
semakin memperdekat mereka nih untuk mendapatkan keuntungan di arah early atau early advantage ya. Tapi Uzbekistan pun mereka nggak tinggal diam. Aku ngerasa Sotov ini akan jadi bom yang bisa meledak juga pada akhirnya. Karena kita tahu lah damage output dari Kari seperti apa dan Kartu kaca tuh udah pasti menjadi halangan di hadapan dari Zotov. Oke, tapi Barbielnya juga di pop up hanya untuk bisa ngasih gertakan aja ke Mamilen. Wah, jangan sampai sih maksa terlalu dalam lagi juga karena ada Serik yang sudah siap siaga untuk bisa memberikan backupnya. Dan mereka juga harus nahan resource-nya di perebutan turtle yang kedua. Itu yang bakal jadi penting banget, terutama buat EXP lane ya, yang bertugas untuk nge-screening, ngeganggu juga, tapi what do you equation? Mau ditabrak kah? Karena Zotov kayaknya harus lebih sabar ya. Soalnya kan Zotov pengguna flicker juga ya. Beda dengan Akabaev yang menggunakan Purify ini nggak akan ngebantu dari 1v1 ya. Tapi zone out yang berhasil nampaknya terjadi untuk Kazakhstan. Bahkan Son kembali lagi menjadi korban kedua untuk hadirnya Mystic Gas. Dan Efexten yang kembali lagi jatuh bertubi-tubi. Avatar of Guardian yang muncul tadi coba untuk mendapatkan ke Mama Rasulov ya, setidaknya Efexten diharapkan terjadi tapi ternyata belum terjadi hingga saat ini. Iya, dan juga akhirnya Salamat membuktikan bahwa ini adalah Gord Pride dari Kazakhstan. Aku adalah Kazakhstan nomor 1 Gord. Dan itu yang kedua tadi bukan best performance saya, jadi ya mereka buktikan juga nih di game yang ketiga ini. Soalnya tadi free banget juga kan untuk positioningnya dan langsung masuk Mystic Injunction, Mystic Projectile-nya, dan langsung ngeburst dengan Mystic Dash yang dia punya. Itu sih power yang dibawakan sama Kazakhstan buat di game yang ketiga ini ya. Beda sama game yang kedua, keganggu banget, kayak ada yang rusuh ya dari The Way of Dragon-nya. Tapi aku ngelihat ini justru Marcel yang lumayan pasif gitu. Biasa Marcel akan beneran main tabrak-tabrak terus aja, siapapun yang lewat dia tabrak kayak gini. Tapi dia bener-bener mainnya di sekitar area jungle dia sendiri karena mungkin ini salah satu faktornya di mana Efexten begitu banyak. Jadi mimpi buruk untuk Yoriev. Yoriev untuk punya Purify ya untuk bisa menghindar dari efek sisinya dan masih ada movement speed juga untuk melarikan diri. Tapi ya teror dari Salamat ini udah lumayan kerasa dan udah main bareng kan soalnya mau sama Kusepov-nya atau bahkan juga Serik yang sering banget juga untuk join the fight, ngasih efek sisi tambahan dengan turtle ship yang ditabrak. Itu jadi sebuah tanda bahaya sih buat Uzbekistan sekarang dan mereka juga masih nunggu untuk bagaimana Zotov punya item yang mumpuni. Itu setidaknya makan Kusepov dulu nih. Ini kan Kusepov nasib yang berbeda ya dibanding di game sebelumnya. Karena dia bawa revitalize, dia bisa AOG either itu buat tabrak atau buat kabur juga. Ya, nah ini turtle-nya bakal coba untuk ditarik dulu ya. Perlahan tapi pasti. Yoriev, Golden Hour langsung dibuka. Tapi masalahnya nggak ada siapa-siapa yang bisa kasih damage loh. Petrify bakal dibalikin aja sama Mamilen karena emang dia free banget, Efextennya connect ke arah Gord, tapi ini malah ngebawa lebih dalam lagi bagi Rustamov sendirian di bagian belakang. Dan objektif didapatkan oleh Kazakhstan bersama bonus 1 poin eliminasi. Ya, dan sebenarnya Salamat agak sedikit di muka umum ya untuk buka AOG. Wah, connect karena 3 player sekaligus bisa dipastikan. Tidak akan ada yang bisa melakukan defensif karena auto turret mid lane. Ya, tidak ada gerakan lebih lagi ya untuk Kazakhstan setelah AOG-nya connect 3. Kadang ya ini yang terjadi di partian saya. Karena tiga gitu kan kayak yang lainnya terpacu untuk backup gitu ya. Nah, Bener. untungnya di sini Kazakhstan udah fokus aja. Mereka mau dapetin outer middle turret, oh that's it. Udah nggak ada gerakan lebih lagi yang akhirnya ngebuat mereka mengalami kerugian atau gambling terlalu dalam juga. Dan Uzbekistan, mereka semakin tertinggal nih, semakin merugi dengan hilangnya objektif. Perfect circle untuk Kazakhstan, turret-turret juga ini masih utuh untuk Kazakhstan. Jadi ya untuk Uzbekistan ya mereka nungguin momen golden hour kali ya. Bisa jadi, tapi masalahnya kita udah lihat dari tadi pergerakan dari Yoriev ini agak kurang maksimal gitu. Kalau misalnya menunggu ke arah golden hour mungkin bakal jadi lama banget. Tapi kalau misalnya jadi bait kayak gini kayaknya works deh awal. Boleh. Jadi bait ya kan, semuanya udah masuk barulah di situ Zotovnya beraksi. Iya, karena di Purify juga kan buat Yoriev, dia bisa trigger nantinya mungkin ke Petrify-nya Mamilen. Terus juga secara movement juga Yoriev cepat kan, harusnya dia rapid boots, ordernya sama agility ya, lari-lari biasanya untuk Marcel. Nah itu walaupun keadaannya terancam, tapi Marcel belum ada point dead. Berarti kan lumayan sukses tuh ngebawainnya daripada nunggu momentum golden hour yang
masih lumayan sulit untuk dicari momentumnya. Nah, untuk Heeh. sementara waktu ya bisa seperti apa kata Nevin, bisa ngebait-ngebait aja nih sembari memancing ke arah Zotovnya untuk bisa hadir di, follow up damage-nya nanti. Ini harusnya udah mulai bisa join gak sih? Dia udah kelar clear di bagian bottom lane ya kan? Bisa join ke area teamfight Lord, dan kalau benar-benar ada Zotov di teamfight ini, sudah dipastikan sebenarnya damage deal dari Uzbek bakal gede banget. Tapi masalahnya midnya ditahan ya sama Gord. Ada Harit juga yang udah ngejaga, mau nggak mau dipaksa untuk muter lebih dalam. Dan pastinya dari Rustamov ya sekarang lagi mencari momentum nih ya. Dibuka langsung informasi posisi dari Yusung Chen dan membawakan satu buah Golden Hour, tapi lihat posisinya begitu bebas dari Salama, ternyata belum cukup untuk mendapatkan poin eliminasi. Malahan Zotov yang menumbangkan gerak Kusupopnya, dikejar lagi, ada Mapilan yang masih punya power tersebut, tapi disengage yang perfect dari Uzbekistan. Perfect Lord juga sih, tapi buat Kazakhstan. Iya, mereka juga bener-bener nge-zoning-nya perfect zoning ya bisa dikatakan, karena agak jauh tadi walaupun ya hanya merelakan nyawa dari Kusupov aja. Cuman yang di garis bawahnya adalah Mamilan yang selamat kan. Tadi dia mau maju, dia hampir juga bisa ngincer-ngincer ke arah Zotovnya. Cuman ya Uzbekistan langsung disengage, mereka nggak mau terlalu lama di area tersebut daripada mengalami rugi yang lebih banyak lagi. Dan sebenarnya Golden Hour memang terbuka, cuman ya nggak ada plan next-nya gitu loh yang bisa dilakukan sama Uzbekistan. Sampai akhirnya hanya sedikit mendelay waktu saja, tapi tetap kontrol terhadap Lordnya bisa dipegang sama Kazakhstan. Iya, karena aku ngerasa Golden Hour tuh bener-bener dibukanya tanpa alasan gitu loh. Bukan kayak, oke mau ngejauhin jungle-nya biar nggak bisa retry, atau mau coba tutup jalan pulang biar cover ke arah player Uzbekistan. Tapi bener-bener dibuka ya udah di tengah, dalam timing yang kurang tepat juga, dan akhirnya nggak bisa maksimal, padahal chance-nya besar banget nih untuk ngedapetin momentum. Dan sekarang kembali lagi terjadi Golden Hour coba menangkap dua player, tapi lihat posisinya begitu bebas dari Akabayev, bisa kode ke bagian sebelah kanan Rustamov yang malahan menjadi korban, bahkan dia nari lagi ke bagian depan, dipaksa. Akabayev gak kenal takut sih di game ini. Enggak ya, karena dia pede banget dengan Chrono Dash yang dia punya juga. Dan sekarang 3 base turret terekspos tanpa adanya Holy Defense sama sekali ya. Walaupun sebenarnya bentar lagi bakal menginjak menit 12 di mana Holy Defense akan drop dengan sendirinya. Cuman tetap berarti ini pressure yang dipegang sama Kazakhstan semakin besar. Item-item juga udah mulai mumpuni, ada Malefic Roar, Endless Battle, Hunter Strike juga untuk seriknya. Untuk Salamat dia punya Blood Wings, ada Glowing-nya juga. Chestnut Pauldron dan Radiant untuk Pusat Pop nih. Trinity, Swift udah beres buat Zotov. Tapi again pertanyaannya adalah apakah ada space untuk delivering damage-nya tersebut nih? Single target, jarak gak Wih. jauh, Glorious aja kesembur. Walah, itu sendirian loh. Sendirian, Salamat. Gak perlu pakai initiator efek sisi segala macem. Dia bener-bener sendiri udah buka paling depan, dan yang jadi pertanyaan nih, reaction dari Uzbekistan juga nggak terlalu banyak, karena mereka tadi ada dua resiko sih. Kalau misalnya mereka pengen tabrak balik, ada kemungkinan mereka yang bakal kalah dari segi team fight-nya karena power backupnya tadi udah ready ya. Tapi buat escape juga rasanya agak susah sih. Yoriev ternyata kekejar ya Iya, mobilitasnya dia. karena itu segitu belum ada Ice Queen ya. Itu Iya. udah pegangin banget juga ngasih efek sisi, dan Yoriev kayaknya kan harusnya nggak tough boots kan. Nah itu tadi Iya. makanya masuk semua crowd controlnya plus targeting untuk bagaimana ya mekanik ya, balik lagi Mystic Dash-nya yang ngikut nih kiri kanan Yorievnya juga ya nggak selamat, dan Yoriev udah hadir kembali untuk ada di lini depan, tapi Lord yang akan harusnya menjadi target berikutnya dari Kazakhstan. Wah, atasnya show nih, Zotovnya udah kelihatan. Ya, ini pasti bakal langsung dicepetin aja. Atau mungkin memang itu adalah pergerakan di mana Uzbekistan udah yakin nih nggak bisa kontes ke area Lord. Ya udah, kita fokus ke wave minion aja di area top lane, sehingga setidaknya nanti ketika Lordnya berjalan ya ada sedikit delay mungkin yang bisa terjadi. Tapi masalahnya sampai ke area purple buff dan sekitarnya itu udah mulai dikuasai sama Kazakhstan. Gak ada celah lagi, dan Ice Queen One ini udah jadi. Nah, itu. Segitu tadi belum ada Ice Queen One, sekarang udah ada. Akan semakin meresahkan lagi pastinya tekanan yang bisa dikasih sama Gord dari Salamat ya. Oke, dengan 13 menit sekarang 9.000 gold dipegang sama Kazakhstan. Lord di bottom lane udah show up juga. Defensif seperti apa yang akan ditunjukkan sama Uzbekistan, karena jujurnya ini hanya mengandalkan ke Sonnya aja nih.
untuk bisa ngasih serangan jarak jauh, untuk bisa bantu clear dengan cepat juga. Tapi 3 lane push akan di-manage sama Kazakhstan. Dan damage yang udah disumbangin juga ini bakal gede banget, 10.000 perbedaan. Ini atribut dari Kazakhstan udah siap banget untuk mendobrak defensif dari Uzbekistan. Wah, ini bakal menarik banget sih untuk kita saksikan karena sekarang satu base turret di bagian bottom lane sudah dipastikan akan runtuh di tangan dari Kazakhstan. Tapi wave selanjutnya di area tengah ini agak kebablasan ya, nggak bisa masuk di waktu yang sama karena tadi wave ini dilepaskan itu aja, atau emang sengaja mau dimasukin secara bersamaan dengan super wave ini yang selanjutnya karena ada chance tersebut. Fury of the Phoenix yang berhasil karena memang ke arah beberapa player. Tapi enak banget, Salamat tinggal pilih mau siapa yang akan terkena dengan lasernya dia. Tambah lagi ada Black Dagger Orb yang sudah mulai mengincar ke bagian belakang secara langsung. 2 base turret dipastikan hilang. Golden Hour sudah siap untuk menantikan, tapi Revitalize pun langsung menyelamatkan setiap player dari Kazakhstan. Gak ada korban yang tumbang loh. Iya, nggak ada korban kecuali wah tapi Yoriev maju. Ini bisa jadi sih korban selanjutnya yang kita cari-cari nih. Dari tadi kita mempertanyakan dan Yoriev akhirnya tumbang untuk kedua kalinya. Dalam posisi sekarang akhirnya bisa beli ke arah Radiant Armor. Tapi lihat efek countdown berhasil kode double kill. Menuju ke arah triple kill kan. Karena sekarang Mamilan di bagian depan udah siap untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Triple kill untuk Akambayev. Dan sekarang waktunya finishing terakhir, finishing touch. Seperti apa yang bisa diberikan oleh Kazakhstan berhadapan dengan seorang diri. Dan harusnya ini bukan jadi satu perlawanan yang bisa dilakukan lagi oleh Uzbekistan, membawa Kazakhstan menutup game ini, match ini dengan wipe out Dan memastikan bahwa Kazakhstan akan menjadi pemuncak untuk di grup Central C atau grup C ya harusnya. Wow, tanpa terkalahkan satu match pun. Hanya ada game red yang terpecahkan saja, tapi secara matchnya benar-benar membabat habis ya. Berarti 3-0 ke rotation Kazakhstan dengan skor 2-1 yang berhasil untuk didapatkan juga. Dan dominasi sebenarnya ya, kita nggak dibawa ke arah late game banget, masih oke, ada pressure dan kembali Salamat dengan hero powernya menunjukkan bahwa aku adalah Kazakhstan nomor 1 GOAT. Yang dari tadi udah kena ban. Oh ya, meskipun tadi game kedua oke lah ya, GOAT ya akhirnya ternyata tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi ketika udah dikasih space, ketika dia bisa dapetin dari arah early gamenya poin-poin killnya, dia sendirian 1 lawan 5. Dicari Yoriev tuh pokoknya. Yoriev. Tapi kita punya MVP of the game terlebih dahulu nih Nevin untuk di game ketiga berarti ya. Masih oke, ternyata Mamilen dengan Yuzongnya yang sempat di respect juga di game kedua, tadi sempat di ban dan sekarang dipakai. Zoning out yang bagus banget juga yang dilakukan. Yang nyebelin dari Yuzong tuh Petrify-nya sih sama Dragon Tail-nya, nyedot darah kan. Iya benar. Itu kayak di early ya, apalagi kerasa banget impact-nya, cara dia nyedot darah sama timing Petrify-nya sih. Dia bukan tipe yang abis naga turun harus langsung Petri juga enggak. Dia kadang nunggu sampai bener-bener udah nempel semua nih player-player yang dia cari, baru dia buka Petrify. Dan itu kayak ngebuat team fight-nya jadi lebih maksimal untuk dapetin poin eliminasi atau keuntungan, dan bahkan nggak tumbang sama sekali. Jadi emang user Yuzong banget sih ini. Parah unsur Yuzong ya, unsur naga buat Mamilen. Ya tapi nggak apa-apa kalau misalkan emang ya nyaman hero-nya, power juga, akhirnya eksekusinya kan juga jadi bagus banget ya. Tapi menurutku kayak dari Kazakhstan di game ketiga ini jauh lebih flawless sih untuk gimana mereka targeting, terus juga sinkronisasinya. Akambayev yang juga dikasih free farming, Gosepov yang beda nasib nih, Selusin tadi di game kedua dia kena point death, sekarang hanya 1 saja. Dan di sisi lain juga item-item yang kuat ya, dia Revitalize, dia Radiant Armor, dia Chastise, dan juga item ketiganya menuju ke arah Dominance Ice. Sementara untuk Salamat, glowingnya dijual kayaknya, terakhir dia mau ganti winter, uangnya nggak cukup harusnya. ya mau ganti winter karena kan tadi Bloodwing, glowing, terus ke Ice Queen, tapi karena Bloodwingnya hilang dia ganti winter tadi untuk terakhiran biar survive juga. Trinity item buat Zotov memang sudah selesai ya, Trinity-nya, cuman susah banget, dia jaraknya main front to back, jaraknya juga nggak jauh-jauh banget, sampai akhirnya dia mau maju aja tuh pasti segan sih, ada
teror injunction, ada teror dari projectile-nya. Dan belum lagi tiba-tiba ada Yuzong, ada tiba-tiba sebelah gua Gatot Kaca. Jadi